Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam talu, tangguh dan luas. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Diakon Bapak Syari Nando Yando Kuiko. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita dengan diawali Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB mendekat dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan dalam Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah, ajati dan azan segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, bawa persembahan kehadapannya dengan bawa persembahanmu kehadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Kau yang selalu hadir, berkarya di dalam setiap detik kehidupan kami umat manusia. Pada hari ini dengan penuh ucap syukur
Kami sedang menghadap kehadiran-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah saat ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Mari kita sekarang berbalasan. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan di hukum Taurat, diberinya di Israel nenek moyang kita, diperintahkannya hanya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan penduharka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dikerjakannya kepada mereka. Silakan duduk. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan hidup yang merdu. Ya, selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah. Pada hari ini kita akan mempersiapkan bacaan kita yang terambil dari kitab Hosea 9, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-9. Kitab Hosea 9, ayat yang ke-1 sampai yang 9, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita akan bersama-sama berdoa memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami hadir ke hadirat-Mu pada malam yang indah ini. Kami boleh melaksanakan ibadah persekutuan kaum Bapa, meski hanya melalui virtual, Tuhan. Kiranya Kau pakai hamba dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk bersama-sama hamba dan juga Bapak-Bapak yang berada di rumah belajar memahami tentang perbuatan-perbuatan-Mu melalui bacaan Alkitab pada malam hari ini, Tuhan. Berikan nikmat Roh Kudus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Hosea 9 ayat 1 sampai 9 menyatakan dan berjudul Tidak akan ada sukacita dalam pembuangan. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina dengan meninggalkan Allah-Mu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur
mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri dan tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim, umat Allahku, sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Sampai demikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak-bapak yang ada di rumah. Salam tangguh dan luas. Pada malam hari ini tema khotbah kita masih berurutan dengan yang sebelumnya tentang kitab Hosea, yang merupakan Hosea adalah seorang nabi, dan dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawini perempuan sundal bernama Gomer. Nah, kitab Hosea ini adalah kitab hukum dan kasih penebusan Allah. Hosea itu berarti keselamatan, dan Hosea itu juga dia merupakan penduduk Israel, dan ia disuruh bernubuat bagi bangsanya sendiri. Dan pada saat itu bangsa Israel juga bisa disebut juga bangsa Efraim. Di sini Hosea bernubuat ditujukan karena Hosea adalah usaha terakhir Allah untuk memanggil bangsa Israel supaya bertobat dari penyembahan berhala dan kefasikan yang tak kunjung berakhir. Padahal pada saat itu bangsa Israel telah masuk ke tanah Kanaan dan sudah diperingatkan oleh Tuhan agar mereka tidak menyembah atau masih melakukan kebiasaan lama menyembah berhala dan Allah lain. Nah, di sini Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Gomer, yang perempuan sundal. Jika kita pikirkan kembali atau kita bandingkan dengan saat ini, apakah mau bapak-bapak atau saya yang ada di sini untuk disandingkan dengan perempuan sundal? Pasti kita akan berpikir kembali. Otomatis namanya kita hidup maunya yang bagus-bagus saja, dan juga dengan pasangan yang kita pilih dengan kategori baik. Tapi karena di sini Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi Gomer karena diperintahkan Allah supaya menjadi perbandingan dalam mengingatkan bangsa Israel yang saat itu telah jatuh ke dalam perbuatan dosa, yaitu berzina atau menyelingkuhi Tuhan. Nah, kitab Hosea ini ditulis untuk menyatakan bahwa di sini
Allah mempertahankan kasih-Nya kepada umat-Nya. Perjanjiannya dengan sungguh-sungguh untuk menebus dosa dan kejahatan mereka. Hal menyedihkan terjadi apabila tidak mentaati perintah Allah dan menolak kasih-Nya. Di sini juga Gomer istri Hosea mempunyai sifat yaitu tidak setia karena berlatar belakang perempuan sundal. Nah, ketidaksetiaan istri Hosea ini menggambarkan bahwa situasi Israel pada saat itu. Nah, Nabi Hosea di sini dia diutus Tuhan untuk menyadarkan Israel untuk bertobat supaya mereka bisa tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, sesuai khotbah pada malam hari ini yang bertemakan ketidaksetiaan Israel, Allah membiarkannya jatuh dalam pembuangan. Di sini Nabi Hosea setelah berulang kali memperingati bangsa Israel agar tidak kembali ke dalam dosa atau menyelingkuhi Tuhan dengan menyembah berhala lain. Tetapi di kitab Hosea sendiri pun tertulis di ayat yang ke-7, Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Di sini Nabi aja mereka masih bisa dengan sebutan orang gila gitu. Padahal di sini Tuhan mengutus Hosea tidak semata-mata hanya untuk mengawini perempuan yang tidak baik, tapi di sini perempuan tidak baik ini untuk menjadikan contoh agar bangsa Israel tahu Hosea melakukan ini semua karena dia telah mengalami kehidupannya dengan seorang istri yang berlatar belakang sundal. Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita telah diperingatkan oleh kejadian Hosea. Terkadang kita selalu mempunyai pikiran kalau kita berbuat jahat atau kita sukses secara instan untuk saat ini, itu mungkin sebagian yang berpikir itu adalah kuat dan hebat kita sebagai manusia. Tetapi ingat, di sini Tuhan sudah membantu kita dalam memberikan kita jalan dalam kita berusaha atau bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kita juga patut bersyukur untuk bapak-bapak yang saat ini mungkin masih bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dan ini semua semata-mata bukan karena hebat kita atau kekuatan kita. Di sini karena semua kebaikan Tuhan. Jika kita masih mengandalkan kuat dan hebat kita sama aja seperti bangsa Israel yang terlalu membanggakan akan berhala. Kita tidak percaya Tuhan. Makanya di sini apalagi di tengah situasi seperti saat ini banyak yang memperingati atau memperingatkan kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai protokol kesehatan dan segala macam, serta kehidupan kita dalam berumah tangga atau bersosialisasi dan dalam bekerja. Seperti yang sama-sama kita juga sering lihat di TV, pemerintah baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, seluruh dunia sama-sama mengingatkan kepada warganya untuk mengikuti peraturan tentang protokol kesehatan yang berlaku. Memang sebagian orang bakal berpikir ini virus antara ada dan tiada, tapi ketika kita mengalaminya, kita akan merasakan sendiri. Bahkan sama-sama kita ketahui di negara India, jumlah yang mengidap positif virus COVID-19 setiap hari hampir 150.000 dan kematian sangat besar. Makanya ketika kita diperingati oleh pemerintah, jangan kita mengabaikan. Kita lakukan apa yang pemerintah mau inginkan. Karena untuk saat ini memang kita bisa mengandalkan Tuhan. Tapi
untuk kehidupan hari-hari kita bisa mengandalkan pemerintah dalam artian apa yang pemerintah lakukan, apa yang pemerintah pikirkan buat kita di tengah masa-masa seperti ini, agar kita bisa dapat berkehidupan yang baik ke depannya dan agar kita tidak bisa terkena virus COVID-19 ini. Mari kita sama-sama dalam membantu pemerintah meningkatkan protokol kesehatan. Jangan kita menganggap, wah saya kuat, badan saya besar, virus takut sama saya. Bahkan di lingkungan area gereja ada yang bilang corona takut sama saya. Iya, karena muka om serem begitu kan. Tapi di sinilah manusia kadang suka mengandalkan diri dia sendiri hebat gitu kan. Tapi ketika dia merasakan, udah pasti otomatis saya jamin ketika dia terinfeksi itu pasti berdoa tiap malam minta pertolongan Tuhan. Makanya ketika kita masih sehat, masih ada yang memperingati kita ikuti apa arahan dari pemerintah saat ini. Dan juga perbandingan dengan Nabi Hosea, yaitu dia harus mempunyai seorang istri seperti itu, dan juga dengan bangsa Israel yang harus dia peringatkan berkali-kali karena tidak mau berubah, dan juga bangsa Israel juga harus dibuang sampai dibuang kembali ke tanah Babel. Jadi itu karena mereka tidak mengikuti apa yang inginkan Tuhan. Tuhan Allah kita ini adalah pencemburu. Boleh kita merasa yakin dengan kemampuan kita atau kita yakin dengan benda-benda mistis untuk saat ini, apalagi tengah-tengah seperti ini, mencari pekerjaan sulit, banyak yang mengandalkan kekayaan instan hanya dengan menonton video dapat duit, ataupun dengan benda-benda mistis bisa mendapatkan duit. Nah, kita tidak bisa pungkiri untuk saat ini memang semua ekonomi sulit, apalagi kita sebagai bapak-bapak, sebagai kepala keluarga yang mempunyai keluarga harus menghidupi anak istri kita. Tapi disinilah kita hadir bersama-sama melalui Pelkat PKB, melalui ibadah minggu, melalui ibadah keluarga, kita bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan, baik bapak-bapak di rumah dan saya sendiri. Kita bersama-sama merenungkan agar kita tidak salah langkah di tengah-tengah saat masa seperti ini. Ya kalau ada yang bilang memang ngomong gampang Pak gitu kan. Ya kita juga semua sama akan mendapatkan situasi sulit meski tidak saat ini, tapi yang akan datang kita pasti akan mendapatkan situasi yang sama. Tetapi jika iman kita dikuatkan oleh Tuhan dan kita selalu mendengar apa yang Tuhan peringatkan buat kita, saya yakin dan percaya bapak-bapak yang berada di rumah dan juga saya pribadi, kita akan sama-sama selalu diberikan jalan Tuhan untuk kita berusaha, untuk kita mendapatkan pekerjaan yang baik di tengah saat ini, di tengah-tengah masa seperti ini. Di sini karena dosa manusia, Yesus pun dia harus disalib, harus mati di kayu salib karena pengkhianatan manusia atas kasih Allah. Dan Yesus menggantikan kita manusia menerima hukumannya dengan berteriak, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, jika kita lihat situasi seperti ini, ketika kita nonton film The Passion of Christ, pasti suasana hati kita akan terenyuh karena betapa sangat menyedihkannya Tuhan dihukum atau disalib pada saat itu hanya untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Nah, di sini ketika Yesus bangkit, kehidupan baru sedang akan diwujudkan. Nah, dalam Yesus, Allah kembali menata kehidupan kita sehingga menjadi anak-anaknya yang rajin berbuat baik. Dialah Allah yang kita sembah dan kepadanya lah kita beribadah. Jadi bapak-bapak yang di rumah, sini jelas ketika kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan masih sayang sama kita, Tuhan masih memperingati kita dengan berbagai caranya yang dia lakukan kepada kita umat manusia. Karena di kitab Hosea ini pun kita lihat sebelumnya Tuhan banyak sekali atau sering memperingati
bangsa Israel agar tidak larut dan jatuh dalam pembuangan. Tapi di kitab ini, di kitab Hosea 9 ini, Tuhan sudah memulaikan murka dan membiarkannya jatuh ke dalam pembuangan, dan Allah membiarkan bangsa Israel jatuh dalam pembuangan, dan akhirnya mereka dibuang lagi ke tanah Babel selama 70 tahun. 70 tahun kalau kita usia produktif, kalau kita masih hidup tidak mungkin. Berarti penerus-penerus bangsa Israel yang akan mendapatkan hidup baru agar bisa kembali dan mengikuti segala perintah Tuhan. Bapak-bapak, Tuhan, pada saat ini kita akan bersyukur kepadamu karena dosa-dosa kita telah dihapus oleh Tuhan, dan salib adalah jalan damai yang Kau berikan buat kami. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kembali kami hadir ke hadapan-Mu dengan menundukkan kepala dan melipat tangan di syafaat ini. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami GPIB Tugu. Kiranya Kau selalu berkati gereja dan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat di masa pandemi COVID-19, agar kami bisa hadir di tengah-tengah jemaat meski hanya ibadah melalui virtual. Kau juga berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade, beserta istri dan keluarga, agar selalu diberi kekuatan dan kesehatan, dan mereka selalu bisa melayani kami sebagai jemaat-Mu, untuk setia mendengarkan firman-Mu dan memperingati kami melalui firman-Mu. Dan juga kepada Ibu Pendeta Stella Mandagi, yang mungkin pada saat ini masih mengalami kelemahan tubuh, Kau bisa angkat penyakitnya, Kau sembuhkan dia, Kau berkati selalu keluarga mereka dalam kegiatannya sehari-hari, dan juga Kau jaga, berikan mereka selalu hikmat serta kekuatan agar mampu dan selalu melayani kami di GPIB Tugu, Tuhan. Dan juga berkati seluruh pengurus Pelkat PKB GPIB Tugu, Tuhan, yang di situasi seperti ini banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda atau tidak bisa dijalankan karena peraturan kesehatan yang berlaku. Tapi kami yakin dan percaya kepada pengurus Pelkat PKB, kiranya selalu dibukakan pikiran agar bisa mencari cara lain untuk mempererat atau mempersatukan anggota PKB GPIB Tugu, agar selalu bisa bersama-sama beribadah meski hanya melalui virtual, Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa untuk mendoakan seluruh anggota Persekutuan Kaum Bapa GPIB Tugu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kau berikan mereka kekuatan dan kesehatan
agar mereka selalu bisa beraktivitas kembali dan mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga untuk Bapak-bapak yang mungkin mengalami atau telah didiagnosa mengalami virus COVID-19, Kau bantu, Kau sembuhkan dia, Kau berikan kesenangan agar imun mereka menjadi kuat, dan Kau berikan lagi firman-Mu dan menjadikan iman mereka menjadi kuat, Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk pemerintahan kami yang saat ini terus memutar kepalanya agar mampu mengurangi masyarakat Indonesia yang terkena virus COVID-19, Tuhan. Kau berikan mereka hikmat serta jalan kepada pimpinan tertinggi kami, Bapak Presiden dan Wakil beserta menterinya, Tuhan. Kau berikan mereka hikmat juga cara agar situasi seperti ini bisa kami lalui dengan tidak keadaan mengkhawatirkan, dengan tidak jumlah pasien COVID yang bertambah makin drastis, Tuhan. Kau berkati kepala daerah juga, Tuhan, Bapak Gubernur, dan Wakil beserta stafnya, Bapak Lurah, Bapak Camat, sehingga ke bawah, Tuhan. Berkati para pimpin daerah ini agar mereka mampu menanggulangi masa-masa seperti ini. Kau berikan mereka hikmat dalam menyampaikan pesan atau dalam mereka memperingati kami semua sebagai warga agar mengikuti peraturan yang berlaku tentang bahaya dari virus COVID-19 ini, Tuhan. Kau berikan kekuatan juga untuk Bapak TNI dan Polri serta untuk Badan Penanggulangan Nasional agar mereka mampu beraktivitas di tengah seperti ini untuk mengurangi serbuan-serbuan ataupun warga negara asing yang datang di tengah-tengah situasi seperti ini dan menambah kembali sebaran virus COVID-19, Tuhan. Kau jaga dan lindungi mereka, Tuhan, dalam bertugas, Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dan alaskan serta Kau sempurnakan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya masuk dalam pengucapan syukur. Umat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Ingat firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat
17-18 yang mengatakan, Aku akan menambahkan korban syukur kepadamu dan akan menyuruhkan nama Tuhan, akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Kini doa persembahan. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkau sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terima ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta pelkat. Bapak-bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam salut, tangguh dan lues. Terima kasih untuk pelayan firman Diaken Bapak Syariandro Kuiko untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh tim Inforkom Multimedia, sound system, operator, pemain musik, dan pemandu lagu. Tetap pesan PKB, tetap semangat, jaga kesehatan, pelayanan tangguh dan luas. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak PKB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah, marilah kita berdiri dan kita pulang dalam damai dan sejahtera Kristus, serta kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dan kita sama-sama melakukan firman Tuhan apa yang telah kita dengar bersama. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 270, taat, setia, bertekad yang bulat. Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat
tingkat semboyan, jangan diamkan. Kristuslah Raja serta Penebus. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menerima berkat, sama-sama kita berpesan untuk Bapak yang di rumah dan juga saya selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, mengingat kita sama-sama menjadi andalan, menjadi kepala di keluarga kita masing-masing. Kita sama-sama mengikuti berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya.